Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai dilehon do diri na humoko pita, asa ditobus sita sian nasa hajahaton, asa orasonna di diri na bangso naung ibana na punasa, na olo makapadoton akka ulaon nadengkan. Demikian firman Tuhan. Rajin berbuat baik. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus telah mati untuk kita agar kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan ini adalah kasih karunia atau anugerah yang diberikan kepada kita. Hal inilah yang mau disampaikan oleh Paulus kepada Titus dan tentunya kepada kita semua, agar mengingat bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa. Dengan kasih karunia itu, kita harus mengalami perubahan hidup. Kalau dulu kita milik atau pelayan iblis, kini harus menjadi milik atau pelayan Allah saja. Kita harus rajin berbuat baik dan tekun melakukannya. Kita diselamatkan bukan untuk hidup semena-mena, tapi untuk menjadi umat milik Tuhan yang kudus dan yang selalu berbuat baik. Paulus memberikan ajarannya kepada Titus agar menyadari kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan bersedia menjadi umat kepunyaan Allah yang rajin berbuat baik. Paulus memotivasi Titus supaya terus berjuang, menghadirkan kerinduan Allah sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari kejahatan dan telah dikuduskan oleh Allah. Umat yang dikuduskan oleh Allah memiliki ciri-ciri senantiasa rajin berbuat baik. Anugerah keselamatan tidak membiarkan kita hidup sembrono. Anugerah menggerakkan pola hidup kudus yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dampak dari anugerah keselamatan adalah kemenangan atas kuasa dosa. Kita memperoleh kuasa untuk mengalahkan kuasa yang menyeret kita kepada kejahatan. Kita harus menunjukkan identitas atau jati diri kita sebagai orang yang sudah ditebus. Hidup kita harus jauh dari kemunafikan, di mana kalau kita melihat ada orang yang kelihatan dari luar, rajin beribadah, bersekutu, bahkan tekun mengerjakan pelayanan. Namun ketika ia berada di tengah pergaulan orang-orang yang tidak beriman, ia berubah 180 derajat. Ia tidak lagi mencerminkan identitasnya sebagai orang percaya. Seakan-akan di dalam gereja ia mengenakan topeng pengikut Kristus. Lalu di luar gereja ia melepaskannya dan bersikap sesuka hati. Kita perlu melihat dan mengoreksi diri. Apakah sudah hidup sebagai umat Allah yang kudus dengan rajin berbuat baik? Atau sesungguhnya masih hidup dengan pola dunia yang egois dan tidak peduli dengan sesama? Ingatlah Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Juga kematian Yesus membebaskan kita dari perbudakan iblis, dipisahkan dari dunia dan dikhususkan untuk melayani Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Marilah kita melakukan perbuatan baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan untuk kepuasan diri kita, namun semata-mata hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami semua. Biarlah Engkau kuduskan kami selalu dan mampukanlah kami melakukan segala kebaikan seperti yang telah Engkau ajarkan. Berkati kami hari ini Tuhan dalam segala aktivitas kami. Tambahkan kami kesehatan juga umur yang panjang. Cukupkan kebutuhan kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan
dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.